Hartini akhirnya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reskrim Polda Maluku pada Rabu 8 April 2026. Sebelumnya polisi telah melayangkan surat panggilan terhadap Hartini sebanyak 2 kali, namun yang bersangkutan tidak hadir. Tersangka kasus dugaan kepemilikan bahan kimia berbahaya jenis cyanida tersebut mendatangi kantor di Treskrim Polda Maluku di kawasan Batu Meja, Ambon, didampingi tim kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap Hartini dilakukan penyidik Subdirektorat 4. Kasus ini berawal dari temuan 46 karung berisi sianida di sebuah ruko di kawasan Mardika Batu Merah, Kota Ambon pada September 2025. Ruko tersebut diketahui milik Hartini. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan Hartini sebagai tersangka pada Februari 2026. Tersangka Hartini dikenakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Di sisi lain, Hartini melaporkan balik 4 oknum anggota polisi yang diduga telah melakukan penipuan, penggelapan, pemerasan, dan pemufakatan jahat terhadap dirinya. Atas kasus tersebut, Hartini mengalami kerugian hingga 7 miliar rupiah lebih. Direktur Krimsus Polda Maluku, Kombes Pol Peter Yanotama mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai hukum yang berlaku. Sejak di penyelidikan kan tidak kooperatif. Kami berikan ruang kepada beliau ya yang bersangkutan untuk kemudian bisa menceritakan kronologis kenapa 46 karung itu ada di rukonya. Tapi undangan klarifikasi pertama tidak hadir tanpa alasan wajar dan sah. Undangan klarifikasi kedua tidak hadir tanpa alasan wajar dan sah. Tapi kemudian membuat kronologis cerita melalui media sosial dan harusnya ruang ataupun saluran yang ada di apa namanya sesuai dengan konstitusional, artinya ada KUHP di mengatur situ, dengan aja pemeriksaan harusnya dimanfaatkan. Disitulah buat ini bisa bercerita semuanya, sehingga nanti kita akan membuktikan dan kita akan makin membuat terang. Penanganan kasus ini sementara bergulir. Pada Kamis 9 April 2026, Hartini kembali menjalani pemeriksaan kedua oleh penyidik di Treskrimsus. Polisi belum melakukan penahanan atas permohonan penangguhan penahanan oleh tim kuasa hukum tersangka. Tim Liputan TVRI melaporkan.